Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Hai everyone, perkenalkan nama saya Ella Putri Adekayanti, Program Studi Pendidikan Matematika, Universitas Pendidikan Mandalika. Nah, di video kali ini saya tuh ingin mengajak seluruh teman-teman semua untuk mengetahui apa konsep dan tugas perkembangan dari peserta didik. Nah, teman-teman pasti pada nanya, apa sih itu konsep dan tugas perkembangan peserta didik? Nah, agar teman-teman semua tahu dan paham mengenai konsep dan tugas perkembangan peserta didik, maka simaklah video selanjutnya. Nah, sekarang saya akan menjabarkan tentang apa sih perkembangan peserta didik. Nah, perkembangan peserta didik merupakan perkembangan yang mengembangkan kemampuan serta memahami hakikat pertumbuhan dan perkembangan peserta didik, mulai sejak usia dini, sekolah dasar, menengah, dan perguruan tinggi. Nah, sekarang ke pengertian perkembangan. Perkembangan adalah perubahan yang bersifat kualitatif yang di dalamnya berupa perubahan secara psikologis. Para ahli fisika pada umumnya menunjukkan pada pengertian perkembangan sebagai suatu proses perubahan yang bersifat progresif dan menyebabkan tercapainya kemampuan dan karakteristik yang baru. Menurut Agustina 2018, perkembangan sendiri merupakan proses perubahan kualitatif yang berfungsi untuk mencapai penyempurnaan fungsi psikologis dalam menunjukkan cara peserta didik tersebut berperilaku atau bertingkah laku. Nah, sekarang ke ciri-ciri perkembangan. Perkembangan adalah perubahan progresif dan kontinu dalam diri individu mulai dari lahir sampai mati. Ciri-ciri perkembangan juga dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, terjadinya perubahan dalam aspek fisik atau perubahan berat badan dan organ-organ tubuh, dan aspek psikis seperti matanya kemampuan berpikir, mengingat, dan berkreasi. Yang kedua, terjadinya perubahan dalam proposisi, aspek fisik seperti proposisi tubuh anak berubah sesuai dengan fase perkembangan, dan aspek psikis seperti perubahan imajinasi dan fantasi ke realitas. Nah, sekarang kita beralih ke prinsip perkembangan. Menurut Horsford dalam Agustina 2018 menjelaskan bahwa prinsip-prinsip perkembangan meliputi A. Perkembangan melibatkan adanya perubahan. Yang B. Perkembangan awal lebih kritis dari perkembangan selanjutnya. Yang ke C. Perkembangan merupakan hasil proses kematangan dan belajar. Nah, maksud dari perkembangan melibatkan adanya perubahan, yaitu selalu ditandainya dengan perubahan yang bersifat progresif yang bertujuan agar manusia dapat menyesuaikan dirinya dengan tuntutan lingkungan dengan cara realisasi diri dan pencapaian kemampuan genetik, karena pertumbuhan dan perkembangan merupakan istilah yang tidak terpisahkan. Yang ke B, perkembangan awal lebih kritis dari perkembangan selanjutnya. Perkembangan merupakan proses kontinum di mana perkembangan selanjutnya
Oleh karena itu, kesalahan ataupun gangguan pada perkembangan awal akan terus sebelumnya akan mempengaruhi perkembangan selanjutnya. Yang C, perkembangan merupakan hasil proses kematangan dan belajar. Dalam kehidupan, sering sulit membedakan perubahan yang merupakan hasil belajar dengan perubahan karena kematangan. Hasil antara keduanya, belajar sering terintegrasi, hanya dapat ditandai bahwa perubahan karena belajar diperoleh dengan usaha, sadar, dan latihan. Sekarang beralih ke faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan, yang dimana di sini ada 2 faktor yang mempengaruhi, yaitu ada faktor internal dan faktor eksternal. Apa sih itu faktor internal? Faktor internal adalah faktor keturunan, bakat yang dimiliki, dan proses kematangan fisik kognitif. Sedangkan faktor eksternal adalah lingkungan sekitarnya dan proses belajar peserta didik. Selanjutnya, peride perkembangan. Ada beberapa peride yang terdapat dalam masa perkembangan, yaitu sebagai berikut. A. Peride bayi. Peride bayi merupakan masa perkembangan yang rentang dari kelahiran hingga 18 atau 24 bulan. Yang B. Peride awal anak. Peride awal anak adalah peride perkembangan yang merentang dari akhir masa bayi hingga 5 atau 6 tahun. Peride ini kadang-kadang disebut juga tahun-tahun persekolahan. C. Peride pertengahan dan akhir anak. Peride ini adalah masa perkembangan yang terentang dari usia 6 hingga 10 atau 11 tahun. Masa ini sering disebut masa sekolah dasar. D. Peride remaja. Peride remaja adalah masa transisi antara masa anak dan masa dewasa, terentang dari usia sekitar 12 atau 13 tahun sampai usia 19 sampai 20 tahun. Yang E. Peride dewasa. Peride dewasa adalah peride perkembangan yang bermula pada akhir usia belasan tahun atau awal usia 20 tahun dan berakhir pada usia 30 tahun. Selanjutnya, tugas perkembangan. Suatu tugas yang muncul pada periode tertentu dalam rentang kehidupan individu yang apabila tugas itu berhasil dituntaskan akan membawa kebahagiaan dan kesuksesan dalam menuntaskan tugas berikut. Sementara apabila gagal, maka akan menyebabkan ketidakbahagiaan pada diri individu. Menurut Havertz, ada 4 sumber munculnya tugas perkembangan, yaitu 1. Pertumbuhan fisik atau kematangan fisik. Yang kedua, kematangan kepribadian atau terkait dengan pertumbuhan sistem nilai dan aspirasi. Yang ketiga, tuntutan masyarakat secara kultural, misalnya belajar membaca, belajar menulis, belajar berhitung, dan belajar berorganisasi. Yang keempat, tuntutan norma-norma agama, misalnya taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbuat baik kepada sesama manusia. Adapun tugas-tugas perkembangan peserta didik sebagai berikut. 1. Belajar memperoleh keterampilan fisik untuk melakukan permainan. Yang kedua, belajar membentuk sikap yang sehat terhadap dirinya sendiri sebagai makhluk biologis. Yang ketiga, belajar bergaul dengan teman-teman sebaya.
Yang keempat, belajar memainkan peranan sesuai dengan jenis kelaminnya. Yang kelima, belajar keterampilan dasar dalam membaca, menulis, dan berhitung. Yang terakhir, belajar mengembangkan konsep sehari-hari. Terima kasih telah menonton.